Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biado anak kita sesudahnya. Bahagia orang awak sadulu. Ripun kabare api. Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Tadi kata Pak Bupati di sini ada 3 suku Pak Ustaz. Minangkabau, Mandailing, Jawa. Maka 3 itu mesti disapa. Jamaahnya juga ada 3. Di depan 1, di kanan 1, di kiri 1. Yang kanan kiri jangan ribut, nanti saya ke sana. Nanti juga saya ke sana. Ke depan ini dulu. Banyak-banyak aja beristighfar yang di belakang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ambil foto ini banyak-banyak, kirimkan ke seluruh dunia, bagi tahu bahwa tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan bebas dari Israel, laknatullah. Ini bukan sholat Jumat ini sholat Idul Fitri gabung dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha orang ramai biasa karena ada pembagian kupon daging kurban. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak Bupati. Apakah ini ada pembagian sembako? Tak ada. Lalu kenapa umat begitu ramai subuh ini? Saya tanya tadi, ini stadion apa nih Pak? Ini lapangan kantor Bupati Pasaman Barat. Beginilah rupanya orang Pasaman Barat menjaga persatuan. Berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak PN, Bapak Kajari. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Suku Minangkabau, suku Mandailing, suku Jawa. Yang kecil-kecil tak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya masuk dalam surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang tadi malam jam 1 malam. Dari mana Ustaz tahu datang jam 1? Saya datang jam 1.30 penuh depan kantor, depan rumah kediaman, depan rumah dinas tadi malam penuh. Saya heran, ini mereka ini salah jadwal atau gimana? Kenapa penuh? Begitulah cinta mereka Pak Ustadz kepada alim ulama. Padahal yang datang ini bukan tuanku, yang datang ini bukan mursyid, yang datang ini bukan buya, yang datang ini hanya ustadz biasa saja yang beratnya pun 50 kurang. Tapi rupanya mereka cinta. Kenapa? Karena Pasaman Barat ini memanglah negerinya para ulama, para mursyid, para mursyidin, para buya, para tuanku. Maka sampai akhir ayat, sampai akhir zaman, masyarakatnya tetap cinta para ulama. Takbir. Ada kakak kelas saya di Mesir dulu, Uda Ambo, abang saya,
namanya Ustadz Jalfatullah. Kenal? Ustadz Jalfatullah ini abang kelas saya di Mesir. Malam ini ikut bersama kami, walau lelah, walau susah, walau sulit, tetap datang. Bapak Wakil Gubernur di Padang saya tausiah, tak ada beliau. Di Bukit Tinggi saya tausiah, tak ada. Rupanya beliau mau yang di ujung-ujung saja. Di ujung dulu pernah datang, di kabupaten tausiah paling tinggi ceramah. Di ujung lagi perbatasan dengan Sumatera Utara datang. Di tempat lain berkelahi antara orang Jawa dengan orang Batak, tapi di Pasaman tidak. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hubungan silaturahim yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan pertemuan kita subuh ini mempererat lagi silaturahim kita, insyaallah. Amin. Apa kata orang Jawa? Aku tidak mau punya menantu orang Batak. Kenapa? Derajat kita jauh, jatuh, rendah. Masa dari emas langsung jadi tulang. Gara-gara komunikasi tak baik. Begitu juga orang Minang, tersinggung cakap dia sama orang Batak. Apa kata orang Batak pergi ke restoran Minang? Biado. Dijawab sama orang Minang, baginya ado, kampiang ado. Gara-gara apa? Gara-gara bahasa tak paham. Maka kalian kalau mau tahu kerukunan yang tiga ini, Jawa, Mandailing, Batak, Minangkabau, semuanya bersatu menjaga Pasaman Barat sampai hari ini dan akhir hayat nanti, insyaallah. Amin. Ustadz Somad diminta jadi imam. Sudah kubilang saya suaranya pas-pasan. Tak apa-apa Pak Ustadz, tak bersuara pun tak apa-apa. Masyarakat ingin betul Ustadz jadi imam. Akhirnya saya maju. Bingung saya. Sholatnya mau pakai bahasa Minang, pakai bahasa Mandailing, mau pakai bahasa Jawa. Tak mungkin saya bilang Allah nan gadang bana. Maka jalan tengahnya tidak pakai bahasa Minang, tidak pakai bahasa Mandailing, tidak pakai bahasa Jawa. Yang dipakai apa? Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan tidak ada satupun yang komplain, semuanya menjawab sami'na wa ata'na. Salat subuh berjamaah. Saya tanya dulu, ini sini masyarakatnya bagaimana? Pakai kunut apa tidak? Mayoritas pakai kunut Pak Ustaz. Maka saya pun pakai kunut. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Yang tidak bersetuju pakai kunut, yang di belakang tetap mengaminkan kunut. Yang setuju pakai kunut, tetap ikut baca kunut. Tidak usah dipermasalahkan masalah kunut. Perti, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada yang mengatakan sholat subuh sunat? Tak ada. Semuanya sepakat sholat subuh wajib. Yang ikhtilaf itu adalah hanya masalah-masalah sepele saja. Oleh sebab itu jangan berkelahi gara-gara kunut. Kalau berkelahi gara-gara kunut, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Subuh ini alhamdulillah masyarakat ramai datang semuanya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti tahajud sepanjang malam. Jam 2.30 tadi malam saya terbangun. Setelah tidur 1 jam saya terbangun mendengar hujan lebat. Rasa ditumpahkan air dari langit. Bayangan saya besok nampaknya 3 sok aja jamaah. Kalau beginilah kencangnya air hujan ini, pastilah tanah lapang ini basah, pastilah jamaah menarik selimut, semuanya dingin sejuk, pastilah tak ada besok yang sholat subuh. Tapi begitu saya keluar tadi dari kediaman, Masya Allah, tabarakallah, beginilah rupanya masyarakat Pasaman sholat subuhnya. Entah subuhnya aja wallahu a'lam. Tapi rasa-rasanya semuanya istiqamah sampai subuh besok tetap berjamaah insyaallah. Amin. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Al-istiqamah. Satu istiqamah khairan min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Di depan ini saya ceramah setengah jam. Nanti ke sebelah kanan 15 menit. Ibu-ibu yang sebelah kanan tenang, nanti 15 menit saya ke sana singgah. Yang sebelah kiri pun 15 menit. 15 menit, 15 menit, 30 menit sama dengan 60 menit. Sesuai dengan ceramah saya di mana-mana. 600 ml.